teman-teman trainer, ya, Pak Adi, Budi, Pak Bida ini yang sudah berdepan mengelola kelas ini, kemudian Bapak Ibu peserta juga Bapak Ibu dari Sabtu 12 ya. Iya. Jadi di tengah kondisi yang seperti ini mungkin karena cuaca lancar dan manfaat di digital itu masalah jaringan. Jadi kalau sudah ada alat masalah jaringan sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Tapi it's okay, sudah ada rekor jadi nanti Pak Presiden juga bisa men-share yang negara bisa mengikuti. Jadi Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama mengenai rumah belajar, ini sebagai referensi untuk bahan hasil bersama. Ada yang disampaikan oleh Pak Adi, kemudian yang kedua tentang Jamboard. Rumah belajar oleh Mas Muftijo. Kembali ya? Oh, Google saja Pak Adi ya, Makanya kayaknya pas nutup tadi. Kayak untuk rumah belajar Pak Muftijo ya, yang pernah jadi S1 Pak ya? Salah rumah belajar. Oh, rumah belajar. Sampai ke rumah belajar ya. Kemudian untuk yang Jamboard nanti oleh di mana pakai papan tulis yang biasanya di kelas ini warnanya hitam atau putih itu bisa digunakan secara virtual. Kemudian bagaimana penggunaannya baik melalui Classroom ataupun melalui Meet. Itu kemudian yang ketiga nanti Google Site ini istimewa juga karena bagaimana membuat website dengan bahasa yang simpel. Biasanya masalah website itu mesti tulisannya udah ini ya, udah melihat tulisan-tulisan toh. Itu ya udah ya. Kalau nggak perlu pakar pemrograman Pak. Nah, tinggal saja seperti yang lainnya cuma tinggal inovasi saja. Nah itu, jadi lebih yang didorong lebih kreativitasnya sudah nggak mikir cara menggunakannya. Itu ada di Google Site. Tapi kalau ingin belajar nanti ikut sarjana komedi sama saya Pak. Oh iya. Ekskom. Siap. Sales komputer namanya. Iya. Gitu Bapak Ibu, kita saya yakin sudah siap untuk mengikuti sesi malam hari ini dan nanti setelah paparan materi kita ada sesi tanya jawab di akhir ini. Jadi untuk sesi tanya jawab kita tetap lakukan di bagian akhir. Untuk penyampaian materi juga mungkin tidak perlu harus waktunya panjang-panjang. Jadi kalau penyampaian materi itu kan bisa lebih ringkas. Nah, ini tinggal sesi tanya jawabnya aja nanti yang agak panjang sehingga kita bisa mendiskusikan. Kira-kira itu Bapak Ibu. Untuk itu sesi malam hari ini kita mulai dari yang pertama Pak Bida dulu deh tentang rumah belajar. Silakan Pak Bida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya selalu ya. Dan oke, langsung saja biar banyak yang disampaikan. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal rumah belajar. Jadi rumah belajar itu adalah platform milik Kemdikbud. Jadi ini produk dalam negeri. Kalau Google itu produk luar negeri, ini produk dalam negeri dikembangkan oleh Kemdikbud sejak tahun 2015. Sudah giat menggalakkan sosialisasi kaitannya dengan rumah belajar. Jadi ada istilahnya duta rumah belajar. Terus ada kegiatannya namanya Pembatik kalau dulu. Ada level 1, level 2 sampai level 3. Nah sekarang mungkin sudah ganti nama saya tidak mengikuti cuma ya hampir sama lah. Jadi alamatnya ada di
Jamboard itu bisa di-mixkan dengan Google Meet nih. Tapi siswa saya itu kalau pakai Meet, maklum Bapak Ibu, sekolah saya itu sekolah pinggiran, pesisir selatan Purworejo. Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Jadi sarana prasarana itu tidak mendukung sepenuhnya. Jadi saya pernah pakai Jamboard ini tidak di-match dengan Google Meet, tapi sharing biasa lewat Google Classroom nanti bisa. Ya, kalau saya lewat WA, Bapak Ibu, jadi linknya, informasinya lewat WA, kemudian nanti anak-anak bisa diajak komunikasi. Nah, keistimewaan lagi dari Jamboard adalah setelah digunakan dalam pembelajaran selama tatap muka dengan siswa, maka hasil pekerjaan siswa itu dapat tersimpan di Google Drive kita. Ya. Memang Drive itu tempat menampung, Bapak Ibu, menampung semua aktivitas kita selama menggunakan akun belajar ID. Ya. Jadi tampungannya itu besar sekali. Ya. Kita sudah diberi fasilitas seperti itu, maka sangat sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan, sehingga memudahkan guru untuk mendokumentasikan. Ya. Jadi kita tidak administrasi pembelajaran kita tidak tercecer-cecer lagi seperti kalau kita pakai manual ya, Bapak Ibu, misalnya tugas saya misalnya tugas membuat laporan, praktikum dulu dikumpulkan di meja, nah ada besok termasuk akur, gitu ya. Ya. Nah, ini adalah cara masuk ke Jamboard. Ada beberapa cara, Bapak Ibu, lewat yang pertama jamboard.google.com, kemudian yang kedua bisa melalui Google Drive, dan ketiga bisa melalui Google Meet. Nah, ini adalah dasar-dasar Jamboard. File Jamboard itu disebut jam. Ini kita bacanya apa ya? Saya bacanya jam. Kebetulan saya pakai jam hari jadi kapan jam. Contoh yang tadi. Kemudian yang kedua frame. Frame ini ruang tempat tulis Bapak Ibu disebut frame. Karena Bapak Ibu juga udah tahu, dikasih tahu ya. Kemudian yang ketiga toolbar. Toolbar itu alat-alat yang kita gunakan nanti. Ya. Nah, toolbar di Jamboard apa saja? Yang pertama, ini sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu, ya, tapi harus disampaikan itu permintaan dari Bapak Ibu agar siapa yang kemarin yang menulis di grup ya. Ya. Ada pena, Bapak Ibu, pena itu untuk menulis manual, nanti kita lihat. Kemudian ada erase ya Bapak Ibu, menghapus ini ya. Kalau zaman dulu dia step ya, untuk menghapus. Kemudian yang ketiga, ada tanda panah, ini fungsinya untuk mengembalikan fungsi mouse. Ada sticky note, nah, ini membuat note, misal pertanyaan atau teks yang akan kita sampaikan dari guru ke siswa atau sebaliknya. Jadi sekali jelas panahnya. Oh iya ya. Kemudian ada add image, nah ini untuk menambahkan gambar. Terus ada circle untuk membuat foto, dan yang kecil ada text box untuk menambahkan teks yang bisa dibuat guru dalam penjelasan materi atau memberikan pertanyaan jika mengajak diskusi siswa atau sebaliknya. Yang 8 laser ini Bapak Ibu, ada lasernya seperti pointer kita kalau dulu pakai PowerPoint ini ya. Nah itu untuk menunjuk item yang kita jelaskan. Ya, sekarang ayo kita praktek. Pertama tadi membuka ya Bapak Ibu. Nah kita lewat Google Drive. Kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Saya takutnya salah mencet ini. Maklum ya Mas Adi, maaf. Nah, lewat Drive. Iya, kita santai ya di sini.
guyon-guyon ini kita kelas R. Rendernya guyon-guyon. Ini bisa lewat yang titik 9 nih ya Bapak Ibu ya. Nah, ini titik 9 itu namanya apa ya? Titik ajaib. Titik ajaib ya jadi ya. Titik ajaib. Kalau dibaca titik 9 ini muncul, nah banyak sekali apa yang namanya aplikasi ya. Aplikasi. Nah, kita cari tulisannya jam buat ya Bapak Ibu. Bacanya dapat ya? Bacanya dapat ya? Iya. Nek guru kimia bacanya jamuan Mas. Itu beda ya? Beda-beda. Kita macet ini nanti muncul ya. Kemudian angka lewat sini bisa Bapak Ibu. Nih, ya plus ada plus. Ya. Terus pilih lainnya. Nah, muncul juga ini ya. Sama seperti yang di titik-titik tadi. Kita pilih jamnya mana ya? Jam. Ini jamnya. Kita pilih salah satu. Saya biasanya enaknya dari sini Bapak Ibu. Nanti terserah Bapak Ibu mau lewat mana. Boleh. Nah, budget. Nah, ini jamur-jamur yang pernah muncul atau aktivitas saya di Jambon ada di sini Bapak Ibu. Direkam. Kemudian kalau menggambar bagaimana seperti biasanya, Bapak Ibu sudah biasa lah itu, biasa seperti budget tanda plus. Nah, muncul jam tanpa judul. Jam tanpa judul. Berarti ini perlu kita beri judul ya Bapak Ibu. Kita beri judul. Ini isinya lagi. Nah, kita beri judul. Misalnya kelas L hebat. Oke. Nah, ini tadi yang sebelah kiri tool-toolnya tadi Bapak Ibu. Ada tool-toolnya, kemudian ini adalah frame-nya. Kalau ada satu berarti frame satu. Ini kalau mau nambah frame tinggal mencet. Nah, ini buat frame, tinggal mencet tanda panahnya. Ada hapus frame, kemudian latar belakang untuk. Nah, latar belakangnya kalau ini kan bersih ya. Bisa seperti ini, titik-titik, tinggal pilih Bapak Ibu. Nah, senangnya yang mana? Terus ada yang hijau, ada yang hitam. Nah, kita pilih yang putih aja nih Bapak Ibu, biar nanti warna-warninya kelihatan. Ya, sekarang kita coba yang pena. Nah ini ada pena. Ada spidol, ada stabilo, ada kuas. Bapak Ibu sudah pernah mencoba. Kalau saya senang yang stabilo Bapak Ibu, gede. Ini misalnya saya pilih stabilo, kemudian warnanya, nah yang merah ya. Misalnya, saya menjelaskan kepada para siswa yang cocok ini buat kimia ada misalnya ion Na plus bertemu dengan ion Cl-. Biasanya ini ada tanda panah gitu Pak Ibu. Nah kalau tanda panah bisa nanti bisa ditulis atau kita buat di sini. Nah ini ada tanda panah. Klik. Nanti di sini ada tanda panah. Biar terapik. Tulisan saya ini Bapak Ibu. Menjadi apa para siswa? Menjadi. Kembali ke sini dulu. Berarti ya. Menjadi betul 100
kita pakai yang start dulu, terus kita coba yang hapus. Misalnya saya ingin menghapus yang ini, atau kalau menghapus frame tinggal ini kita cek hapus frame, nanti semua terhapus. Ya. Jika kita pakai pena, sekarang kita coba pakai sticky note. Apa macam sticky note. Misalnya saya tulis coba kerjakan jangan matian Bapak Ibu biar untuk beda kuis berikut. Ternyata munculnya begini Bapak Ibu. Ini bisa dibesarkan, bisa dimiringkan, bisa digoyang-goyang Bapak Ibu ternyata. Jadi goyang-goyang. Kemudian bisa diduplikasikan, bisa dihapus. Ya, harus seperti. Kemudian yang berikutnya misalnya tambah gambar. Nah, ini bisa upload, bisa cari, bisa kamera langsung, bisa menelusur dari Google, bisa drive kita, macam-macam. Coba kita, saya pilih yang ini Bapak Ibu misalnya, foto Google. Saya cari foto ya Bapak Ibu, yang paling cantik. Paling cantik yang mana ya? Ini. Ya. Mantap ini. Lihat Mas Adi yang paling cantik. Nah, ini kalau gambar ya Ibu. Kemudian ini apa tadi ya? Nah, jika pengen membingkai ya misal, biar bagus. Coba ini saya bingkai. Nah, misalnya ini saya bingkai. Saya diberi warna Bapak Ibu ini. Bisa ya. Nah, kita beri warna. Anak-anak senang Bapak Ibu. Kemudian kita coba yang apa? Yang ini text box. Nah, kita pindah Bapak Ibu, pindah frame 2 text box. Ya, text box ternyata seperti ini Bapak Ibu. Kita boleh menulis misalnya kelompok praktikum kimia adik 1 misalnya. Kita coba ya Bapak Ibu. Saya taruh. Oh ini apa fungsinya ya? Oh ini Bapak Ibu. Bisa center. Nah, terus ini juga bisa dibesarkan Bapak Ibu. Kalau ini ukuran maskan itu berarti mas ini ya, kayak kita 60%. Saya pengennya misalnya 100% bisa, besar ya. Bisa di zoom, dipaskan aja lah. Ya, ini kelompok praktikum kimia K1 misalnya. Nah, terus saya bikin lagi misal. Nah, di sini besar. Kelompok 1. Terus saya ingin menduplikasikan misalnya duplikasikan. Saya taruh sini. Nah,
Terus lagi. Nah, ini kelompok 3. Terus ini kelompok 4. Ini kelompok 4. Berdua kok 4. Nah, 2. Satu lagi Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita praktekkan juga. Kita kolaborasi. Ini. Nah, ini saya pengalaman gitu Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah mau menggunakan jambot ini lebih kegiatannya lebih hebat lagi. Nah, kalau saya yang sederhana Bapak Ibu, ini anak-anak akan praktikkan kemudian berdiskusi, silakan sekarang bikin kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, nanti kita berkolaborasi menggunakan jambot ini. Bapak Ibu silakan nanti memilih kelompok. Jadi misalnya Pak Budi, saya mau kelompok 1, nanti lari saya kelompok 1 di sini tulis namanya. Nah, cara menulisnya pakai kotak teks ya Bapak Ibu. Kalau tadi saya pakai ini tadi pakai kotak teks ya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu pakai yang sticky note ini, yang saya pakai saya pakai kotak teks, beda ya. Jadi nanti dituliskan di sini di bawahnya kelompok 1, misalnya Pak Budi, siap. Namanya dijelaskan. Silakan berimajinasi. Silakan. Nah, sekarang kita berkolaborasi, saya bagikan. Kring sinyalnya. Nah, ini harus dieditor dulu seperti biasa. Bapak Ibu sudah paham. Ring. Nah, siapa saja dipilih yang mengiring ya. Kita salin linknya. Lewat mana ini Naknya? Lewat chat minta jauh. Oke, lewat chat ya. Saya bagi lewat chat di Google. Nah, monggo Bapak Ibu jadi siswa saya ini. Monggo, ayo mulai. Ya, Bu Siti, ini Bu Siti ini selalu tegas. Ayo. Mungkin sambil nunggu Pak Priantono barangkali ada yang mau disampaikan. Monggo yang punya pengalaman loh. Ya, mungkin seperti kemarin itu Mas Adi itu diberi pengalaman Google Form gitu ya. Bapak Ibu kan memang kalau sudah market nanti dia punya pengalaman yang tidak saya punyai, tapi Bapak Ibu punya. Nah, ini Pak Imawan ya. Oke. Ini Pak Ono ya. Oke, Pak Priantono, barangkali ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan Pak. Pak Odi. Pak Udi ya, Pak itu saya Bu. Oh. Ayo ketahuan Pak punya siapa. Nah itu memang panggilan saya biasa seperti itu. Oh kan.
Nah, jadi ini mungkin sambil ini ya, sambil proses diskusi ya. Ini ada Pak Selasi, monggo. Ini tadi Pak Ujian. Sambil sharing-sharing Bu. Monggo. Oke, barangkali menemukan kasus yang sama. Saya dulu pakai anak-anak itu pakai smartphone. Nah, kalau tampilan di smartphone dengan di laptop itu ada perbedaan fitur yang tidak muncul. Kemudian anak-anak juga agak kesulitan untuk misalnya ini tadi ketik muncul hurufnya, kemudian untuk merapiinnya itu agak kesulitan di situ. Apakah itu tergantung dari smartphone-nya atau memang permasalahan itu ditemui oleh ibu dan anak-anak yang lain ketika kita menggunakan jam ini bersama dengan anak-anak itu. Oke, teman-teman Pak Sasi ya. Memang iya Pak, menurut pengalaman saya pengalaman juga begitu. Jadi kalau saya kan wis berhubung ya enak pakai laptop, tapi anak-anak kan tidak semua punya perangkat itu nggih. Nah, akhirnya pakai HP. Saya mau pakai HP ya. Ternyata memang iya Pak, tampilannya beda di HP dengan di laptop ternyata beda. Kemudian memang enak pakai laptop ya, kita cara menulisnya, cara geret-geret begitu ya, geret-geret ini tambah atau apa ini dan di frame itu memang lebih enak pakai laptop. Memang itu kendalanya Pak, satu kekurangannya dari Jember. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman untuk mengatasi itu? Belum pernah nyoba Bu. Saya sederhana saja Bu. Ya seperti ini saya pakai untuk diskusi anak-anak biar sambil dolanan. Kalau Bu Budi penunggu pantai selatan, saya penunggu pantai utara. Oh, kabar. Nah, itu juga ini lagi. Pantai selatan hijau, pantai utara apa Bu? Merah ya Bu ya? Kuning kayaknya Bu. Kan keponakan ya Bu. Nah, sip, ini kelompok 1 sudah ada 3, kelompok 2 3. Ayo kelompok 3 satu lagi. Kelompok 3. Ya, ini Pak Yaya, Bu Yaya ini ya. Bu Yaya ini. Oh, Bu Yaya ya. Oke, Mbak Ibu. kakaknya deh. Nah, kesukaan mulai. Saya ikutnya Bu Odi aja ya. Oh, Bu Odi deh, boleh. Itu mau bapak saya Bu. Oke, sip. Memang Bapak Ibu yang di sini hebat-hebat kok. Ya merasa hebat aja Bu. harus pede. Nah, ini ada yang lupa layar ini ya. Ada yang lupa. Nah, ini mulainya kreatif nih, ada yang lupa layar nih. Nah, saya Maaf Bu, ini baru pengalaman pertama. Kalau sosiologi tidak butuh kayak gini. bisa Bu, ini Jamut itu bisa buat semua mata pelajaran. Hanya kita harus pandai-pandai yang cocok yang mana buat materinya. Nah, seperti ini saya gunakan untuk permainan kartu ion. Jadi anak-anak menggunakan sticky note ini, kemudian isinya ion. Nah, saya memancing nanti di frame itu, misalnya saya tuliskan Na+. Coba Na+ nanti bisa dikatakan dengan apa? Anak-anak nanti membuat sticky note. Ya, kemudian misalnya seperti tadi, Cl Bu, nanti digabungkan. Terus sekarang coba senyamannya membentuk apa? Begitu. Anak-anak mesti nanti rebutan. Rame Bapak Ibu. Sampai kalau jamnya selesai itu ya lagi Bu. Sampai begitu, anak-anak ini senang, sebagian besar senang. Kalau yang punya sarana prasarana, kalau yang tidak punya ya nonton aja. Kelompok aku. boleh deh. Atau ini Bapak Ibu, ini bisa buat seperti tugas deh. Nah, misal Bapak Ibu menugaskan
coba misal kunjungan ke pabrik. Kalau saya ya misal pabrik tempe gitu ya. Di sana anak melihat proses fermentasi. Nah, hasilnya dokumentasikan. Nah, nanti misalnya kita kasih frame 1, ya, kelompok 1, nanti silakan dokumentasinya di situ, ya, di apa tadi, upload ini ya, upload gambar. Nah, kemudian nanti diberi deskripsi, ya, deskripsinya bisa dengan ini kotak teks. Nah, nanti tiap kelompok kita beri frame, ya. Nanti kalau nggak diberi frame bukan, tunggu-tungguan. Makanya kita beri frame misalnya frame 1 kelompok 1, frame 2 kelompok 2 begitu. Nanti anak-anak ramai semangat. Ya, sudah bagus ini Bapak Ibu. Wah, sip ini. Ya. Nah, sekarang kita coba nulis nih Bapak Ibu. Saya ganti, kita stop dulu. Itu saya ganti frame ketiga. Misalnya, biar kita belajar nulis. Waktunya masih berapa Pak Ari? Nah, bisa Bapak Ibu. Saya punya Waktunya masih 2 menit lagi, Bu. Oh, 2 menit. Kita 20 kita jualan. 20 ya. Kita jualan dulu. Nah, coba Bapak Ibu. Nah, ini 20 Pak. 20 kurang menit berarti. Ya, sekarang deh. Coba sekarang Bapak Ibu mencoba di papan ini NA plus, kemudian nanti nulis CLM. Silakan menggunakan pilihan Bapak Ibu. Boleh mana? Boleh studio, boleh stabilo, boleh pas. Monggo. Ternyata tidak mudah ya. Iya, bisa diambilkan. Iya. Oke. Kalau salah boleh dihapus deh. Oke. Ya. Iya, sudah kawan saya. Tadi pertanyaannya memang begitu, Bu. Saya sudah nulis NA plus, silakan menulis CLM. Pertanyaannya begitu tadi. Tapi sisanya kreatif, tambah-tambahin, jadi ada NA plus Iya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya mau hentikan deh. Saya hentikan berarti pakai yang ini. Iya. Berhenti sekarang. Apakah Bapak Ibu bisa mengedit? Sudah nggak bisa ya? Oke. Nah, hasil dari karya siswa atau pembelajaran kita ini bisa didokumentasikan Bapak Ibu, nanti bisa di-download sebagai PDF atau disimpan sebagai gambar. Ya, kita coba deh sebagai PDF. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Sebagai PDF kita lihat. Oh, di sini kita buka. Kita buka. Sinyalnya. Tada, ini Bapak Ibu. Kita lihat ya. Ini ganti frame di mana ya Mas Adi? Ini frame 1 sampai 4 tadi ya, Bapak. Ya.
gitu. Bapak, ya, ini Bapak Ibu yang hasil downloadan PDF-nya, nih. Oke, demikian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat karena waktunya sudah habis. Saya kembalikan ke Pak Ari, mohon Pak Ari. Oke, terima kasih. Pak Ibu atas kolaborasinya. Oke, terima kasih Bu Budi untuk materi tentang Zenboardnya, seru sekali ya. Oke, kita kasih aplaus ya Bu Budi ya. Oke, untuk materi Zenboard, barangkali masih ada Bapak Ibu yang belum Bisa Japri nanti Pak. Oh iya, bisa diskusi langsung dengan Bu Budi ya. Boleh di grup atau Japri. Terus untuk materi berikutnya yang terakhir tentang Google Sites ini juga nggak kalah seru. Jadi kayaknya mesti harus gas terus nih Kak malam. Iya, makanya eman-eman ada sedikit ini. Ya gitu. Kita langsung aja ke Pak Adi ya. Adi. Terus ya. Oh, siap. Mau lagi Bapak Ibu. Iya. Mesti ditinggal ngopi Mas Adi di sini. Anu dan jahe. Tadi minta tolong istri buatin jahe merah. Pas banget nih. Oke, gitu Pak Adi. Ya, terus akan dimulai. Ya, Bapak Ibu, sebentar tadi saya membuat sedikit slide. Saya taruh mana ya, ini sudah data presentnya aja. Sampai jahe Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, sudah saya screen. Sudah kelihatan tampilan saya Bapak Ibu? Masih proses. Ya, masih proses. Ya. Sudah itu Ibu. Masih ini, sebentar ya. Kok belum bisa? Sudah bisa, Bapak Ibu tampil belum? Hilang lagi, Pak. Hilang lagi. Belum. Ya, ini. Belum. Ya. Bukan ya, data masih lagi langsung lagi. Oke, Bapak Ibu, saya masuk dulu. Karena koneksi jaringan saya bagus itu. Sebentar ya. Pak jahenya ini mungkin.
efek Helena ini. Ya ini. Nah, maka saya pakai wifi terus media Bapak Ibu, buat saya pakai baterai HP saya ya, pakai kuota dulu. Minta konten lagi Bapak Ibu, bentar lagi. Atau desain mungkin Mas Mufrida bisa bantu. Ini saya praktek kok Bu, nanti saya praktek. Oh iya, iya. Nanti kalau nggak praktek, Bapak Ibu bingung nanti. Jadi saya pakai ini, paspor satu welfare, pakai ini aja, pakai kuota HP aja. Biasa Bapak Ibu ketika hujan itu kan kadang apa namanya first medianya itu harus di restart dulu. Sebenarnya ini saya belum bisa berbagi ya. Nah ini sudah bisa Pak. Ibu, ini saya berapa ini punya saya kok malah trouble. Sudah bisa Pak, sudah betul. Ini sudah bisa Pak. Sudah. Oke, sudah. Ya, dan sampai. Mantap. Pas medianya kalau hujan kayak gini Bapak Ibu mohon maaf, hujan petir itu kan sesuai kayak ini. Tapi saya belum tampil ini punya saya. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah tampil. Nah, hilang lagi. Sudah. Belum ada. Oh, hilang lagi. Belum. Oke, sudah. Hilang lagi. Ya. Nah ini sudah Pak. Sudah ya. Tinggal masuk ke setnya Pak. Ya. Sampai belum? Belum, Pak. Di tempat saya masih sama. Putar ke kelewat dulu. Ya, sampai gini. Kenapa kayak gimana ini terus ya? Bilang lagi. Enggak berarti. Kita kompak yang mana nanti. Tapi sama petir nanti berasa Benar, Pak. Ya, hilang lagi. Wah, ini laptop. Ya, sekarang ya. Besok sudah Ibu kena. Tapi ada jam ya. Ya. Ya.
barangkali sambil nunggu ini Pak Adi masih benerin untuk share screen-nya, mungkin bisa dibantu Pak Udon, mungkin bisa ini sebentar untuk buka Google Site. Oke ya, ini Bapak Ibu. Jadi untuk masuk ke Google Site itu ada beberapa cara, salah satunya dengan ngetik di address bar site.google.com, bisa lewat !9 ajaib juga bisa, lewat drive juga bisa. Ketika masuk ke site ini tampilannya. Jadi Google Site itu sebetulnya website tapi yang lebih simpel ya kalau menurut saya. Jadi prinsip dasarnya we see what you see is what you get. Jadi apa yang kita buat itu nanti yang ditampilkan. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pembuatan website yang lain yang basisnya pakai CSS, pakai HTML, itu bahasa-bahasanya udah sangat ribet sekali. Oke, ini Pak Adi sudah bisa lagi. Oke, sudah Pak, monggo. Saya baru mengantarkan untuk masuk ke ini. Terima kasih. Sudah bisa? Belum Pak? Belum Pak. Oke, satu ya. Oke, siap. Bisa dilanjutkan langsung masuk ke Google Site-nya Pak. Oh iya, saya langsung ke website itu ya. Ya. Bapak Ibu, di dalam situs yang ada di punyanya Belajar ID, Bapak Ibu, itu ada yang namanya Google Site, di mana itu ada fasilitas kita bisa tidak kuat belum? Tadi sudah tapi lambat. Bilang lagi ya ampun. Pagi langsung ke bisa saja sekalian. Udah kelihatan. Kelihatan? Nah, Oh iya. Bermain aja pagi. Siap. Tidak kelihatan nanti capek. Oke. Bapak Ibu, di dalam akun Belajar ID ini ada fasilitas yang namanya Google Site. Google Site itu adalah kita diberikan fasilitas untuk membuat semacam situs pribadi kita sendiri, Bapak Ibu, di mana kita bisa berkarya di sana, kita bisa berselancar, kita bisa ini apa istilahnya unjuk gigi karya kita sebenarnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, Google Site itu tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ada dua cara untuk menampilkan Google Site, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, saya ketika klik yang namanya tabulasi baru, saya tinggal ketik aja, Bapak Ibu. sipe.new. Ini site new, ini keluar yang namanya Google Site. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan tadi kita masuk yang namanya tabulasi baru. Di sebelah kiri wajah saya itu ada titik angka 9 titik yang namanya titik ajaib. Bapak Ibu bisa buka yang namanya sites. Nah ini sama saja Bapak Ibu. Mana yang Bapak Ibu istilahnya perlukan. Tapi kalau kita klik yang namanya site.new itu tampilannya adalah tampilan baru, Bapak Ibu. Baru membuat situs tampilan baru seperti ini, Bapak Ibu. Tapi kalau kita klik yang namanya 9 itu site-site yang bawaan defaultnya Belajar ID keluar sama site yang sudah pernah kita buat akan keluar. Ini contoh ya Bapak Ibu, saya tadi sudah buat tadi siang pada saat pembuatan untuk pos ujian sekolah. Tadi kita dapat kiriman dari kurikulum pos sekolah
ujian sekolah itu tanggal 28 Maret Bapak Ibu. Nah ini tampilan situs punya saya Bapak Ibu. Nah kita akan coba sederhana Bapak Ibu. Ini ada home, ada informasi. Ketika saya klik informasi, tampilannya keluar berbeda. Ini ada apa namanya map, terus ini ada tutorial saya berkaitan dengan memperbaiki nilai siswa di menit rapor. Itu sudah saya coba. Terus ini ada yang namanya page untuk modul daftar hadir bimbingan, RPTTIK, angket dan saran pembelajaran, program tahunan. Ini coba saya tampilkan di sini. Bapak Ibu, sesi saya di sini adalah tadi pembelajaran berbasis proyek. Jadi gini Bapak Ibu bisa berkarya, Bapak Ibu bisa berkolaborasi, Bapak Ibu bisa eksis. Artinya gini, saya bisa membuat situs pribadi saya tanpa saya harus pakar atau ahli dalam programmer. Bapak Ibu tidak perlu belajar teknik informatika yang tinggi-tinggi. Jadi di Google Drive ini ada fasilitas baru yang kita bisa berselancar di sana. Kita bisa menampilkan hasil karya kita, misalnya modul yang kita pernah buat, RPP, terus kemudian tugas-tugas classroom, mungkin anak-anak bisa kita tampilkan juga di sini proyeknya. Kita juga bisa membuat proyek berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lainnya, membuat soal editing dan sebagainya, atau kita juga kita bisa menampilkan hasil karya siswa kita, produk atau proyek yang sudah Bapak Ibu berikan penugasan bisa ditampilkan di sini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini contoh yang saya sudah buat. Kita coba dari awal ya Bapak Ibu. Ini blank setnya itu seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ini enter set name. Terus ini ada your pixel. Dan di sini itu Bapak Ibu yang paling kanan itu ada insert, ada text, ada themes. Tema itu tema. Nah, Bapak Ibu bisa pilih tema mana yang ini Bapak Ibu ingin pakai di latar belakang atau situs nanti halaman seperti apa. Coba saya pakai yang ini, level. Ya, saya pilih level. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Atau kita pakai vision. Nah, ini tampilannya berbeda. Atau kita bisa pakai impression. Nah, ini beda lagi. Ini theme. Terus kalau kita klik yang sebelah kirinya itu ada insert. Insert itu Bapak Ibu, ini ada yang namanya bawah itu ada text block. Itu kita bisa menampilkan teks. Nanti tulisan teks apa yang ingin kita tampilkan di sana. Image itu kita bisa klik and drag. Nanti apa yang akan kita input di sana. Embed itu nanti sudah bisa kita tampilkan. Atau draft. Draft itu adalah berbagai macam data atau file yang kita miliki yang tidak ada di bawah ini, kita bisa munculkan Bapak Ibu. Nah, ini tampilan layoutnya seperti apa? Tampilan ini kita bisa klik ini aja, coba yang tengah ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tampilan atas ini itu ada seperti ini, your page title. Ini sesuai dengan tema yang tadi kita pilih. Ya. Terus kemudian di insert tadi kita pilih ada tiga kolom. Ini Bapak Ibu. Atau kita bisa klik ini. Mana ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu klik itu ternyata kurang cocok, kita bisa delete group. Klik sini Bapak Ibu, kita bisa hapus. Klik sebelah sini kita bisa hapus. Coba kita yang ini saja, yang ada gambar terus ada teksnya coba. Nah ini. Jadi ketika kita klik gambar, di sini nanti ada ini teks edit tag-nya. Ini ada kita bisa menentukan gambar, ini ada teks. Coba ya Bapak Ibu, ini kita klik aja enter set name. Saya pakai yang namanya bolpen 5. Bolpen 5 Jateng. Group L. Nah ini bisa kita tampilkan di sini Bapak Ibu. Terus ini ada ini permintaan add logo. Nah, kita bisa klik aja di sini Bapak Ibu. Add logo. Kita settingnya mana? Logonya upload atau select. Bapak Ibu bisa pilih mana yang pilih Bapak Ibu ini. Coba kita klik upload. Adakah di drive
komputer kita logo Bolpen 5 misalnya. Tadi saya download Jateng Pintar, Medika Mengajar, ini saya klik yang namanya Rumah Belajar, logonya kayak apa? Contoh nih, klik open. Kalau sudah, Bapak Ibu, kita tarik ini, ya Pak. Nah, nanti sini keluar Rumah Belajar. Atau kalau enggak, Bapak Ibu, kalau ini tidak jadi, dihapus saja bisa. Atau klik select. Select itu apa? Bapak Ibu bisa mengupload foto atau gambar yang ada di Google Drive Bapak Ibu atau kita cari di internet. Ini saya klik Google Image Search aja contohnya. Logo Bolpen 5 ada kayak Bolpen 5 Jateng. Nah ini saya enter dulu. Kalau logonya berbeda. Ini aja, Rumah Belajar aja ya, Rumah Belajar. Yang tadi sudah diajarkan sama Pak Bu juga. Nah ini Rumah Belajar. Contohnya apa dulu? Nah ini tambahnya seperti ini. Kalau kita klik yang di Google Drive atau yang sudah kita miliki, logo Rumah Belajar berbeda. Coba saya bikin logo yang beda. Contohnya ini saja logo ini. Klik insert. Nah, Bapak Ibu, nanti logonya akan keluar di sini. Nah, ini logo Bolpen 5 Jateng contohnya. Nah, terus ini your text title-nya apa? Nah, Bapak Ibu bisa klik aja di sini. Ini di blog, kita bikin aja contohnya ini apa Bapak Ibu? Informasi apa Bapak Ibu? Bolpen 5 itu aja. Nah ini Bapak Ibu tulisannya bisa Bapak Ibu atur. Datanya bentuknya apa? Tulisannya gede, ini bisa dibuat kecil. Terus ini bisa italic, ini di blok dulu Bapak Ibu bisa italic. Terus warnanya apa? Kita bisa pilih. Oh coba warna ini. Nah, oh gelap. Udah, ganti lagi aja. Coba yang menarik. Warna kuning, biar kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sudah. Terus hidup tab ini bisa kita bisa ini Bapak Ibu ubah. Jadi hidup tab ini adalah di atas ini kita bisa klik. Kita mau cover atau title only atau large banner, tidak masalah. Nah, ini bannernya besar. Atau dengan kecil seperti ini hanya cover saja. Ini tinggal kita pilih sendiri. Terus kita klik, terus ini ada change image gambar. Gambarnya di sini bisa diubah Bapak Ibu. Jadi tidak sesuai dengan defaultnya. Bapak Ibu bisa mengubah, bisa upload atau select image mana. Upload itu yang dari PC. Select image itu dari Google Drive Bapak Ibu atau dari internet aktif bisa online. Nah, Bapak Ibu kita coba lagi ya ini andaikan di ini aja, diapkan. Kalau sudah Bapak Ibu, kita pilih page. Kita gunakan page Bapak Ibu supaya karena di sini kayak situs-situs yang menarik. Ya ini ada tulisan home, ini ada apa? Oh ini ada contoh. Ini page. Nah ini ada home. Nah di dalam home ini kita tambahkan lagi aja biar keluar. Ini ada bawahnya Bapak Ibu, ini ada positif, ada plus. Kita mau new menu section, new link atau new page. Nah kita klik yang bawah Bapak Ibu, new page. Contohnya apa? Misalnya peserta Bolpen contohnya. Ya Bapak Ibu, ketika kita klik plus nanti bunyinya keluar. Ini ada peserta Bolpen. Tambah lagi klik new page. Apa contohnya? Oh, pendamping Bolpen. Oh, keluar lagi, terus lagi, klik sini lagi, new page. Oh, berdasarkan Bapak itu apa contohnya? Lalu di atas. Nah kita bisa tarik Bapak Ibu, kita klik
saja, kita tarik ke bawah. Nah, ini produknya jadi kanan. Digerak saja lalu digerak. Nanti bisa lagi, contohnya ini pendamping bolpen, sakit di pendamping bolpen. Saya ingin ada sub menunya. Ini Bapak Ibu klik. Nanti perbedaannya ada Bapak Ibu klik. Ini ada new menu section. Contohnya Pak Ari Prabowo. Nah ini. Nah, Bapak Ibu secara otomatis dia tampil di atas. Ini bisa kita klik. Ari Prabowo ini Bapak Ibu itu di bawahnya pendamping bolpen. Ari Prabowo itu bisa klik, kita drag dimasukkan di pendamping bolpen. Nah, ya, ini ketika diklik, mohon maaf Bapak Ibu ada kelemahannya kalau kita pakai new menu section, di mana biasanya kalau kita klik pendamping bolpen, ini title header-nya ada dua pendamping bolpen. Kita klik peserta bolpen ada dua, produk keluar. Tapi kenapa namanya Pak Ali nggak bisa keluar? Karena kita pakai new menu section. Ini kalau nggak cocok, kita bisa klik titik 3 ini, kita bisa delete. Nah, yang muncul dan keluar otomatis namanya seperti produk Bapak Ibu. Bapak Ibu klik aja di sini. Plus yang ini new page. Nah, ini diklik aja. Kasih aja nama Ari Prabowo. Kemudian klik down. Betul, ini baru bisa keluar dulu. Tadi kan nggak bisa keluar. Nah ini ketika diklik, ini keluar. Kita klik saja nama Ari Prabowo, kita drag, taruh di dalamnya pendamping bolpen. Nah, ini coba ya Bapak Ibu, saya klik pendamping bolpen, tarik ke bawah Ari Prabowo, keluar Ari Prabowo. Oke. Nah ini kalau ini Ari Prabowo-nya sudah ada di sini, kita coba lagi, tambah lagi ini. Misalnya siapa? Pak Mufrida. Masih belum keluar, nggak ada masalah Bapak Ibu. Kita tarik aja, klik, drag aja di atas tulisan pendamping bolpen on, di on text-nya ini. Nah ini dari sini Mufridanya sudah keluar. Peserta bolpen juga sama. Contoh deh Bapak Ibu, kita nge-klik. Contohnya siapa tadi? Ada Pak Budi, ini contoh saja. Nah, klik. Nah ini Pak Budi, kita klik, kita drag, masukkan di on text-nya ini, di atasnya peserta bolpen, masuk di sana. Tambah lagi new page, misalnya Pak Selasi ya tadi ya? Selasi ya? Selasi itu minum Selasi. Ini ya, Pak lapar nih. Bu Siti, gitu ya, kan Bu Siti ada. Nah, ini Bu Siti juga sama, kita tarik di peserta bolpen. Nah, untuk produknya Bapak Ibu, kita bisa sama. Contoh, kita tambahkan di sini new page ya Bapak Ibu. Biar nanti tulisannya di sini keluar. Ya, kita klik new page. Contohnya apa? Modul. Modul pembelajaran. Oh, nah kita tarik aja produk, masukkan di produk. Nah, di tulisan ini ada tulisan modul pembelajaran. Tambah lagi, contohnya apa? RPP. Oh, nah ini RPP-nya Bapak Ibu kita taruh dimasukkan produk. Nah ini RPP. Satu lagi contohnya modul RPP, terus kita klik saja. Satu lagi yaitu misalnya perangkat ya, silabus juga boleh. Silabus, nah nggak ada masalah. Contoh, nah nanti silabusnya Bapak Ibu kalau tampilannya itu di atasnya produk nggak apa. Ini diklik, di drag, geser di atasnya on product. Nah sudah. Jadi kalau misalnya tulisannya biar rapi nggak apa-apa. Biasanya kan paling atas silabus, habis itu RPP. Nah ini RPP-nya diklik, tarik aja di atasnya modul. Oh sorry. Nah ini. Nah ini di atas silabus RPP modul pembelajaran. Jadi ini tampilannya dulu Bapak Ibu seperti ini. Nanti baru kita tambahin. Contohnya. Nah kalau untuk mengisi Pak Ari Prabowo itu isiannya apa? Nah Bapak Ibu bisa klik insert.
insert di sebelah kirinya ini, paste ini ada insert. Nah, kita ingin menampilkan apa? Nah, ini ada bubble, collapsible group, ada tabel konten. Ya, coba ya Bapak-Ibu kita klik satu-satu. Collapsible group kayak apa? Nah, artinya gini Bapak-Ibu, kita punya berbagai macam menu atau tombol dan sebagainya itu nanti dibikin grup kotak di sini. Nanti bisa kita edit. Ini ada collapsible group, kalau kita geser ke kiri, collapsible-nya tapi nggak aktif. Nah, ini kita bisa hapus. Contoh yang paling menarik aja ya, untuk Pak Ari itu kita klik aja misalnya contoh form, form. Ini form, Bapak Ibu misalnya saya punya daftar hadir. Ini contohnya aja ya Bapak Ibu, saya klik di sini, klik, terus bawahnya itu ada insert. Nah, ini ada tampilan daftar hadir peserta pendampingan korban ketika. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa kita geser loh Ibu. Kita geser ke tengah, ke kiri, tidak ada masalah. Oke. Nah, kelihatan Pak masih muda ya tampilannya? Slide-nya masih ya? Masih. Mantap. Nah, ini baru kali Prabowo. Terus kita klik Pak Mufida misalnya. Nah, Pak Mufida kita mungkin ingin munculkan apa? Contohnya lagi, kita munculkan yang namanya slide. Slide-nya apa ini? Ini contoh aja itu, kita bisa mensosialisasi. Contohnya saya juga punya ini. Slide sosialisasi wali kelas. Saya klik di sini, klik insert. Nah, penting Bapak-Ibu, ini bisa kita geser, Bapak-Ibu, kita bisa geser. Nah, ini. Nah, ini tampilan slideshow Bapak-Ibu. Jadi kalau ini kan belum di preview Bapak-Ibu. Jadi ini masih kita tunggu dulu. Nah, ini pendamping dosen sudah. Sekarang peserta dosen. Contohnya Pak Budi. Pak Budi insertnya apa ini? Oh, saya ingin teks tentang Pak Budi. Ini saya kliknya di sini teks. Nah, saya nggak tahu tulisannya apa. Bapak Ibu bisa mendeskripsikan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan identitas Bapak Ibu sendiri, tidak masalah. Ini contoh ya, saya di sini, saya pakai Google. Contohnya kalau Pak Budi itu misalnya Permendikbud 150 nomor 158 ya. Nah, misalnya tahun 2014. Ini tentang UKBN Bapak Ibu. Nah, ini saya klik di sini. Klik, tambahnya seperti ini. Nah, ini bisa cukup. Kita bisa menampilkan, bisa menampilkan. Bisa Bapak Ibu download di sini. Download bisa. Atau di sini juga boleh. Atau nih Bapak Ibu nggak mau download kelamaan, baru bisa pakai ini. Linknya ini bisa di-copy, masuk ke tadi ya Bapak Ibu 5. Nah, ini bisa kita tampilkan di sini. Ini ada apa nih Bapak Ibu? Insert link. Nah, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Tentunya apa? Copy paste, apply. Nah, jadi nanti ketika ini kita klik, nanti tampilannya Permendikbud keluar. Atau kalau enggak, kalau sudah kita download ini keluar ya Bapak Ibu. Ini kan ada di PC saya, belum ada di drive. Nah, kita perlu Bapak Ibu di drive saya, ini saya close saja Bapak Ibu. Kita pakai yang namanya Google saja. Biasa masuk Google Drive saya. Sudah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu agak ribet sedikit, tetapi tahu ya. Nah, ini ya. Contohnya ini saya masukkan di sembarang korban Jateng grup 5 aja. Ini aja. Ini saya klik new, upload juga aja ya, biar cepat. Terus tadi ada Permendikbud ini, saya open. Nah, masuk Bapak Ibu, selesai. Kembali lagi ke sini Bapak Ibu, tabulasi ini. Nah, kita bisa menampilkan. Selain kita menampilkan link teks di sini, kita bisa ini Bapak Ibu insert
ini ada graph. Bapak Ibu, di bawahnya insert ini ada banyak menu, tapi tidak ada fasilitas PDF yang ditampilkan. Ini kan ada placeholder, YouTube, kalender, map, docs, slide, sheet, form, chart, tetapi untuk PDF Bapak Ibu, kita bisa klik menggunakan drag. Kita klik drag saja. Nah, Bapak Ibu, mana tadi? My drag, tarik. Mohon maaf, ini artis dari tarik bawah Permendikbud tadi mana ya Permendikbud bawah sendiri Pak. Model iklan tuh ya kemana? Iya. Kita gratis. Permendikbud tadi mana ya? Saya cari aja di sini. Permendikbud. Nah ini ada. Saya klik aja di sini Bapak Ibu. Terus klik insert. Nah nanti keluar Bapak Ibu, Bapak Ibu. Nah ini bisa kita drag, kita naikkan. Sorry Bapak Ibu, bisa kita lebarkan. Nah ini Bapak Ibu contoh aja materi-materi yang Bapak Ibu inginkan bisa tampilkan di sini. Nah itu baru peserta namanya Pak Budi. Nah kalau selasi contohnya, ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan di sini untuk berbagai produk proyek yang Bapak Ibu punya untuk ditampilkan. Jadi contohnya Pak selasi ini saya pakai ini aja YouTube. Nah saya ingin menampilkan gambar, misalnya tutorial misalnya Pak selasi kan apa ya Pak? Bahasa Indonesia Pak. Tutorial bahasa Indonesia contohnya. Nah, bisa kita ini kita cari. Nah, tutorial bahasa pemrograman kalau baik. ya malah gampang ya. Tutorial teks prosedur gitu aja. Oke, Teks prosedur gitu. Oke, teks prosedur. Oke, di enter saja. Nah ini bahasa Inggris ya apa ya Pak ya? Ini ada. Ini. Nah ini diklik, kita select. Nah nanti keluar di sini Bapak Ibu. Oh, Iklan lagi Bu Budi. Pakai kamera ini. Ini kelihatannya Pak Selasi bukan saya. cocok ya. Iya. Terus Bu Siti. Nah ini Bu Siti misalnya bisa Bu Siti kita bisa tampilkan misalnya docs apa berkaitan dengan apa bisa ini contoh di sini ada ya saya punya misalnya ini tutorial saya ini contoh saja dulu Bapak punya apa saja cari di sini RPP terus silabus program tahunan nah ini klik jangan lupa klik insert pilih nah ini keluar tutorial membagi nilai siswa di menu Erasmus. Jadi tambahan dari mereka bawah Bapak Ibu. Oke, peserta ya sudah oke. Nah sekarang produk silabus. Nah ini kita bisa cari di sini Bapak Ibu textbox. Misalnya ya kita cari di sini aja lagi silabus. Ada apa ya silabus fisika SMA kelas 11 misalnya. Ini punya siapa enggak apa-apa. Ini link terbaru. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kita bisa berbagi di sini. Nah, silabus fisika ini. Klik. Nah, ini kita bisa download Bapak Ibu, kita download. Sama seperti tadi Bapak Ibu, kita masuk ke Google Drive kita. Iya Bapak Ibu, kita masuk ke Google Drive, kita pilih New, File Upload. Nah, silabus fisika kita tambahkan Open. Ini kalau sudah masuk di Google Drive Bapak Ibu. Udah hijau, kita close, kita masuk ke sheet ini tabulasi beban 5 jatah. Nah
Nah, ini tidak perlu pakainya aja, tidak apa-apa. Ini kita buat. Nah, kita klik insert Bapak Ibu, klik yang apa? Tadi docs. Docs, ya kita pilih. Kalau Bapak Ibu itu banyak sekali. Nah, ini kita kira aja yang paling apa? Silabus. Insert. Kalau tampilannya Bapak Ibu juga bergerak itu banyak sekali dokumen, tinggal diketik saja. Nah, ini muncul di sini. Nah, ini silabus RPT. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, saya punya RPT Docs yang BKTK ya Bapak Ibu. Sudah RPT BKTK, kita tekan di sini. Cari RPT, enter. Nah, ini RPT TK. Saya klik, jangan lupa Bapak Ibu klik insert. Tampil di sini. Nah, terus produk lagi modul pembelajaran. Nah, tadi saya juga punya modul pembelajaran Android Bapak Ibu, saya versi PDF. Saya klik di sini. Fotograf, saya tempatkan di perangkat pembelajaran. Ini modul Android. Ini saya klik yang PDF aja ya, yang PDF yang nggak usah klik. Nah, ini bisa kita lebarkan Bapak Ibu. Nah, tetap di sini kita tarik bawah. Tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini semua link, semua page sudah kita isi. Kita kembali ke home. Kita kembali ke home ya. Nah, ini tadi kan ada kosongan plus. Jadi mau kita tambahkan apa? Contoh, ini kita klik, kita upload. Tadi karena saya pilih yang ini Bapak Ibu ya, insert ini yang gambar ini ya, ada gambar terus ada teks. Ini coba saya select image. Udah tadi di drag ya, di upload saja. Dan saya pilih ini rumah belajar, klik open. Nah, ini rumah belajar, ini bisa kita perbesar Bapak Ibu. Nah, ini tulisannya bisa kita pakai rumah belajar. Contohnya, ini artinya apa Bapak Ibu? Situsnya Bapak Ibu itu disupport dengan rumah belajar. Contoh lagi, klik lagi, upload. Apakah Bapak Ibu contohnya Merdeka Mengajar. Ini untuk aplikasi Merdeka Belajar bisa guys. Nah, ya ini klik aplikasi Merdeka Belajar. Mengajar ya, mengajar. Nah, untuk tulisannya Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu klik perbesar. Ya, Bapak Ibu bisa ini tulisannya. Bold, tipenya apa? Nah, contohnya semi bold ini, warnanya kasih apa? Contohnya Bapak Ibu, purple misalnya. Nah, ini boleh, yang ini juga sama. Nah, ini Bapak Ibu kan, ya. Yang keren, guys. Yang keren. Iya, bisa diapain aja sesuai Ya. dengan kita nih, Pak. Betul. Jadi Bapak Ibu pengen apa bisa taruh di sini. Contohnya ini makanya agak ini. Nah, ini Bapak Ibu. Terus kita klik add footer contohnya. Nah, ini Bapak Ibu mau isi apa? Bapak Ibu mau menambahkan. Biasanya itu kan kalau di add footer itu apa Bapak Ibu? Situs ya. Situs pendukung. Contohnya saya pakai Semarang Catur. Ini aja situs, ini saya klik link Bapak Ibu. Insert link, saya tulis di sini Semarang Catur, punyanya selamat Bapak Ibu. School ID, kita klik apply. Nah, ini kita kasih garis ini apa namanya L, terus kita pakai ada F copyright misalnya. Copyright berapa? 2022. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini kita bisa blok, Bapak Ibu. Small tag-nya bisa kita ganti, heading besar. Nah, kalau besar, oke, sub heading. Tipenya apa? Nah, ini bisa. Masuk warnanya merah.
Nah ini kita ganti yang warnanya apa? Biasanya itu biru. Nah ini terus Bapak Ibu ini kita bisa center. Nah jadi setiap kali diputar nanti di sini Bapak Ibu. Oh, putar ya? Iya, putarnya Bapak Ibu ada yang menarik di sini Bapak Ibu. Menariknya seperti apa? Bapak Ibu bisa klik insert. Ini bawah itu ada yang namanya image carousel. Image carousel itu gini Bapak Ibu. Kadang kita lihat gambar itu kan bisa geser gitu. Biar nggak bosan. Jadi kita klik aja image carousel. Image carousel itu adalah yang minimal ada 2 gambar. Ada minimal 2 gambar. Ini kita klik saja. Kita select image ya Bapak Ibu. Contohnya Google Image saja. Kita kasih Teamwork contohnya Bapak Ibu. Nah, kita pilih gambar ini, klik 1, select ya Bapak Ibu. Ini kan selected. Terus kita klik di sini, 2 selected. Terus, nah, saya klik sini, 3 selected. Terus kemudian ini ada gambar ini, kita klik selected. Terus kita pakai ini juga boleh, ini juga bisa. Nah, saya 5 saja. Kalau sudah, kita klik insert. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ini klik insert lagi. Insert. Nah, penempatnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa perkecil. Bisa perkecil gambarnya. Kita bisa perkecil gambarnya. Nah, kita bisa perlebar. Contohnya. Ini kalau ingin besar ya tidak masalah. Nah, Bapak Ibu contoh saja ya, contoh itu seperti ini. Terus ada ide. Nah, terus kalau Bapak Ibu ingin, siapa sih yang membuat? Bapak Ibu bisa klik image. Sabar Bapak Ibu, relax. Upload foto artis. Saya main job saja, saya tadi kata saya, apa ya itu Betul. ya yang mesti. Nah, cocok lakonnya. Nah, Bapak Ibu ini jadi terus kita klik di sebelah kanannya, kita klik export Bapak Ibu. Exportnya ini bisa kita geser ke atas ya Bapak Ibu. Nah, taruh di sini. Nah, Bapak Ibu pengen apa ini? Pengen tulisan apa? Coba ya, saya tadi buka tulisan yang menarik. Nah, Bapak Ibu bisa ini silabusnya ini ganti aja. Google ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari ini kata-kata motivasi. Nah, tidak ada masalah Bapak Ibu. Nah, Nanti tulisannya buat berjalan Pak. oh bisa. Kesulitan adalah hujan. Nah, ini ada banyak nih Bapak Ibu. Contoh, disiplin memang tidak mudah, tapi tanpa kedisiplin hidup Anda kan jauh lebih sulit. Nah, ini boleh. Contohnya begini ya. Ini klik Ctrl C, pulpen, masuk sini. Kita stop. Ya, tempel. Nah, ini Bapak Ibu. Terus bisa kita center. Terus ini ada, ya ini ada more, nah ini seperti ini. Bapak Ibu. Iya asik. Nah, terus ini bold, terus tulisannya Bapak Ibu. Nah, kasih warna apa yang menarik, yang semangat. Nah, ini. Nah, ini. Contoh saja. Nah, Bapak Ibu, ini untuk menampilkannya seperti apa? Bapak Ibu kalau sudah membuat, kita ingin mencoba tampilannya di publish Bapak Ibu. Nah, ini publish bisa kita klik. Ini karena pertama kali Bapak Ibu diminta apakah tulisannya nanti web address-nya ini Boban 5 Jateng Group L. Oke, boleh. Nanti keluarnya bahwa
Terus siapa yang akan dapat melihat situs kita? Nah, kita bisa manage Bapak Ibu. Ya. Semua di kelas L. Ya. Ini kita bisa cari Emailnya ya. Nah, emailnya saja, siapa saja. Nah, ini bisa editor, change mission, Bapak Ibu. Nah, ini ya kita klik link tadi Bapak Ibu ya. Saya download aja, saya ulangi. Ini manage. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini kan person yang ingin Bapak Ibu share. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat semuanya, link ini klik change. Nah, di sini kan apa? Only people yang ditambahkan dapat membuka saja, tidak publish set. Oh, ini kita klik bawah. Publik Bapak Ibu. Publik ya. Oh iya, ini kebanyakan. Yang asal ya publik. Nah, ini terus pilih viewer. Nah, siapa yang dapat melihat situs kita? Semuanya. Nah, terus kalau sudah, kita klik apa Bapak Ibu? Publish. Nah, ini yourself sudah sukses. Nah, terus kita bisa coba kita ini Bapak Ibu, ini kan ada copy publish set-nya ya Bapak Ibu. Kita klik aja copy link, ini tabulasi. Tampilannya kayak apa Bapak Ibu? Kita Ctrl V ya. Nah, ini enter. Nah, ini Bapak Ibu. Tambah ini. Dan ini gambar tadi kita klik kan bisa berubah. Oh iya. Nah, ini. Nah, Kalau di chat Mas Adi. Linknya taruh di chat. Oke, siap. Ya, Ini nanti aja. ada Oke. ya. Oke. Nah, terus kita lihat pendamping pulpen. Ini Bapak Ibu kan keluar Bapak Ibu, asik menarik. Pendamping pulpen klik Hari Prabowo. Pemulasan Hari Prabowo ini daftar RT. Ya. Terus kita klik Pak Mufida. Tampilannya apa tadi? Oh ini data wali kelas. Oh ini bisa diklik. Oh ini wali kelas. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Terus peserta pulpen kita klik tadi Pak Mufida. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini salingannya PDF tadi Bapak Ibu. Nah, di dalam motor ini kan keluar terus Bapak Ibu. Kalau kita punya link situs sekolah Bapak Ibu atau link Bapak bisa tambahkan di bawah sini. Kalau kita klik Semara Catur ini, keluar situs Semarakan. Bapak Ibu, ini kami buat tim IT GSM 4 ini pakai programmer Bapak Ibu. Jadi ini pakai situs kita pakai apa bahasa PHP ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa pakai kotak-kotak seperti ini, penampilan dan sebagainya. Terus, nah ini tanpa perlu itu Bapak Ibu. Ini yang. Nah tadi kan kita klik link ya. Nah kalau kita klik link ini, dia nanti akan keluar tabulasi baru. Nah, ini contoh tadi Pak Budi ya. Kalau Selasi, Pak Selasi ya Pak. Nah, ini habis. Makanya Bu Siti lagi. Nah, ini Bu Siti. Nah, ini tutorial contoh aja Bapak Ibu. Nah, terus tadi produk silabusnya kayak apa? Ini keluar silabus. Nah, ini contohnya ya karya online ya Bapak Ibu ya tadi ya. Nah, ini sampai kalau kita tarik ke bawah Bapak Ibu bisa panjang. Nah, cuma kan tadi waktu di kita buatnya nggak keluar. Nah, contoh RPP. Ini contoh RPP. Nah, milik saya BKPK Bapak Ibu. Kita turun ke bawah. Ini. Asik. Nah, ini contohnya BKPK Bapak Ibu. Ada kegiatan seperti ini, contohnya saja. Ya, ini pertemuan beberapa. Nah, ini produk, contohnya modul pembelajaran. RPP-nya belum dipercok ya Pak Ibu?
Betul, belum. Guru Nah, ini TK. saya membuat untuk anak siswa kelas 10 Bapak Ibu. Nah, ini bahwa tentang APB ini, inventory itu ya. Nah, ini tugas mandirinya ada. Bapak Ibu, ini contoh saja. Tapi kalau kita tarik bawah, nanti keluar, oh ini copyright-nya 2022. Kasih nama ibu, kasih nama bapak. Nah, kita bisa klik boom. Itu nanti bisa menyesuaikan ya Mas Adi yang tahunnya itu, misalnya tahun yang ganti bisa menyesuaikan nggak? Bisa Bu, ini kan manual Bu. Kita ketik aja, ini kan tampilan. Iya. Ini kita set tadi. Nah, kalau kita ingin men-set, kita buka tadi di ini tadi ya Bapak Ibu. Oh, berarti manual ya, tidak berubah sendiri ya sesuai. Ya, manual. Kita klik aja di sini, ya di sini. Oke. Nah, di sini kan ini tadi ada double set atau Bapak Ibu. Nah, kita bisa klik aja di sini. Mana yang bisa bawa tadi? Nah, ini bisa kita editor klik. Ya. Nah, ini bisa kita ganti. Iya. Subjeknya juga kita bisa ganti, warnanya juga bisa, duplikat seksi juga bisa, kalau kamu dihapus juga boleh. Ini kalau kita ingin klik button juga tambahkan button. Namanya apa? Misalnya support, misalnya ya baik. Nah, ini apa? Contohnya, ini contohnya tadi guru belajar ya, penduduk.id contohnya. Nah, ini supported by ini, bisa taruh kita di sini juga boleh. Nah, Oh, itu tuh karpe. ya ini kita Tapi nggak tahu karpe apa itu. button itu tombol bisa kita tambah-tambah Bapak Ibu. Tombol misalnya kita ingin menarik apa, oh ini kita tahu tulisan apa. Nah, ini kan sebelum kita publish kita bisa preview aja di sini. Ini ada gambar preview. Tinjau dulu bahwa oh ini kalau kita klik supportnya kemana ini? Nah, oh salah tadi ya tulisnya. Nah, blank. Ini kita ganti. Nah, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada revisi, ada perbaikan, ini klik aja Bapak Ibu, publish di sebelah kanan, klik review, change and publish, klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu kan sudah pernah membuat, sudah mempublish 6 menit yang lalu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang terbaru kan di sebelah kiri. Yang kebuka kan yang kanan ini kan draft yang terbaru. Nah, ini kita bisa klik publish lagi. Jadi nanti perbaikannya muncul yang ada tombolnya ini supporting. Nah, kalau Bapak Ibu pengen ada teman-teman MBMP pengen berkolaborasi membuat situs MBMP, Bapak Ibu tinggal tambahkan di sini share with others. Ini diklik. Bapak Ibu ingin siapa yang ingin Bapak Ibu cari. Nah, contohnya misalnya Hari Prabowo, nah ini boleh SMP. Nah, ini sebagai apa? Editor atau hanya melihat saja? Kita klik editor, kita kirim send. Jadi nanti Pak anyway, jadi punyanya Pak Ari bisa mengedit situs yang sudah kita buat bersama. Atau Bapak Ibu kemarin kan sudah dapat tentang Google Drive, tentang kolaborasi. Bapak Ibu bisa klik aja di sini, share drive, tampilkan di mana grup kolaborasi sehingga banyak orang yang bisa melihat. Sementara itu dulu Bapak Ibu, kalau mau ada yang bertanya silahkan, kita siap menolong. Itu Bapak Ibu tentang site-nya. Semoga Pak Budi siap. Memang jauh. Kalau Pak Adi, itu nanti untuk alamat webnya itu berarti apa? Untuk alamatnya ini Pak, tadi di sini. Ya, jadi kita klik di sini Bapak. Nanti kalau sudah kita publish, kalau kita ingin tahu alamatnya, ini untuk publish ini Bapak. Oke. Nanti kan keluarnya Pak. Nah, itu kan copy ini. Kita klik di tabulasi, kita kontrol V tempel ini.
Biasanya Pak, kalau channel kita pakai belajar edi, kita pakai guru.sma belajar edi Pak. Tapi kalau Pak Ari SMP, kalau Pak Mufida SMK, kalau Guru SD.SD, nah tinggal yang belakang ini Pak, Pen 5 grup L ini adalah judul tadi Pak. Nah di sini, Bapak Pen 5 ini. Nah ini nanti yang jadi ini, atau bisa Bapak edit sendiri. Jadi Bapak ingin mengubah sendiri, tadi di set publish ini, publish date, nah ini bisa di nah, nanti kalau cocok nanti keluar di sini. Contohnya di sini uji coba. Loh kok merah? Enggak boleh. Warna merah nggak boleh. Ada notifikasi Pak. Artinya apa? Bahwa itu alamat yang besar umum ya. Yang nanti tidak bisa ready itu dia itu. Jadi contohnya yang spesifik apa? Misalnya Budi Pranowo contohnya ya. Nah ini Pak, kalau ada tema biru itu boleh Pak. Atau misalnya Bapak pakai misalnya SMA atau MDMP bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau bisa ini Pak yang spesifik. Jadi tidak semua orang itu tahunya itu pilihnya MDMP coba kota itu. Nah, karena kan kadang guru.sma belajar ini kan banyak sekali Bapak. Iya benar. Nah itu kalau ada yang sama nanti ada keluar notifikasi lagi. Kan saya kan SMA kan MDMP Bilbi, berarti MDMP underscore Bilbi bisa nih. Boleh Pak, boleh. Dan artinya di sini ada centang warna biru dari berarti ya itu berarti Bapak sudah sukses untuk membuat ini penamaan itu. Monggo Bapak yang lainnya silakan. Wah banyak sekali Pak Ahmad Gusali dan Pak Selasi. Ya Pak Ahmad dulu, monggo Pak Ahmad. Nah, let's look at it. Iya. Monggo Pak Ahmad, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya ampun nih Pak. Tadi terkendala dengan koneksi internet. Pak, punya tadi saya juga gitu Pak, kebanyakan jahit. Jadi materinya belum full semuanya tersalurkan ke Nah, pertama ini Pak Mufida sudah merekam, jadi nanti setelah tanggal 9 ya Pak, ini bisa di-share. Iya. Ya, Ya, kita kebetulan kami dari SMA Paterbaran Kabupaten ya. yang menanyakan yang pertama ini Pak, perbedaan Google Site ya, itu kan kayak semacam kita bikin website ya. Betul. Nah itu kelebihan Google Site sendiri dengan Blogspot juga sama, itu kayak Blogger Ya, juga sama. sama. Ya. Nah itu yang mau saya tanyakan itu berapa sih kapasitas MB size-nya gitu loh, kalau kita mengupload dokumen atau video atau gambar dan sebagainya itu kapasitas yang diperlukan berapa gitu, ada batasannya apa tidak gitu dengan untuk set yang aman. Terus untuk yang kedua Pak, tadi kan tampilan di Google Site itu bagian headnya ya bagian atas, Ya. terus bagian samping kanan samping kiri itu lebar Pak. Jadi kan kalau kita lebih menarik lagi, bisa nggak kita atur ukurannya lebih ibaratnya ya nggak terlalu kecil gitu. Kalau mungkin pas ukuran kayak di kertas kan berarti apa gitu nggak jadi itu bisa diatur apa tidak. Oke. Siap. Supaya lebih menarik ya. Jadi kan contoh dengan kan yang tidak bisa SMA itu kan bagus, itu bisa nggak headnya kayak gitu, terus footernya kanan kirinya bisa nggak dihapus? Oke. Ya, Sudah Pak. Oke. Ya, itu dua. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini kan ada fasilitas di sini ya Pak ya. Itu ada
di sini Pak, contohnya ini kan kita bisa setting klik tarik ke bawah sini Pak, drag, terus kita perkecil, ini kita bisa taruh ke kanannya, kita taruh ke kanannya, ini kita bisa taruh lagi apa di sini Pak. Itu contohnya ya, ini tak taruh, drag, taruh di sini. Ini saya perkecil, ini Pak. Bapak kalau untuk ukurannya yang saya tahu ya Pak, mohon maaf kalau nanti saya salah menjawab, bisa diklarifikasi Pak Murida, Bu Budi atau Pak Ari atau Bapak-Bapak Ibu yang lainnya. Karena yang kami tahu Pak, itu kan kapasitasnya itu kan tidak terbatas ya Pak. Saya tadi mengupload gambar YouTube, ini ada gambar besar seperti ini, dia masih bisa tereksekusi, masih bisa cover. Terus Bapak, kalau perbedaannya antara site yang ada di sini sama yang blogger dan sebagainya, itu kalau blogger kan banyak iklannya Pak. Di sini nggak ada Pak. Di sini nggak ada iklan Pak. Aman Pak. Salah satunya itu karena saya tahu saya buat itu belum ada iklan yang muncul di sini Pak. Artinya kan ini sudah steril oleh Revo atau dosennya, ya Pak. Kalau kita ingin menarik Bapak, itu bisa nanti kotak-kotaknya ini Bapak bisa geser. Ini cuma makan banyak waktu Pak. Pengalaman belajar, mengotak-atik kreasi dan sebagainya pasti banyak. Di sini Pak, contoh ya Pak. Contoh, ini saya klik di set ini, saya klik yang namanya tadi set ya Pak. Saya Pak, ini banyak berbagai macam bentuk-bentuk template galeri tampilan yang bisa kita cari Pak. Nah, ini bisa menjadi referensi kita Pak. Contohnya ini Uploader ini Pak. Bisa buka ya Pak. Nah ini bisa, ini contohnya Pak. Memang menurut saya Pak, yang namanya ini kan minimalis, tetapi kita bisa belajar mengkreasikan Pak, menambahkan seperti ini bisa. Kita bisa otak-atik di sini Pak, bisa image layout ini Pak, ada gambar layout ya. Terus kita bisa pakai bentuk seperti ini, putus Pak. Iya. Kita bisa klik table of content-nya, kita menambahkan seperti apa, terus kita bisa berkreasi di bawahnya. Ini ada divider, ada kayak ini apa ya, kayak garis pemisah seperti itu. Iya, ini Pak. Ya. Ini Pak, Pak Ani, Pak. Ini. Ya, betul. Itu kalau mau mengganti, itu kan tampilannya sudah ada di fasilitas yang ada di Google Set sendiri. Itu kalau mau mengubah background, itu kan backgroundnya kan double. Kalau merubahnya bisa nggak? Merubah bisa. Merubah bisa. Background misalnya kita klik sini Pak ya. Kita klik sini. Kita bisa change image-nya aja nggak Pak? Nah ini upload langsung. Oh iya. Background ini misalnya saya klik balik background. Nah ini bisa Pak. Bisa. Ya. Contohnya ini namanya. Bisa kita ubah sendiri Pak. Ini ada bahasa change image, ada recap, ada hidup tipenya juga ada Pak. Jadi banyak sekali di sini Pak. Ini karena waktu saya nggak bisa. Ini seharusnya ini 2-3 hari Pak Google Set. Siap. Banyak yang perlu kita ini Pak. Kayak image ini cara yang menggunakan seperti ini. Terus kita bisa menambahkan kalender Pak, kalendernya ini biar menarik, ya kan? Kalendernya apa? Misalnya contoh kalender yang sudah Bapak Ibu buat, misalnya kalender yang umum, review yang umum misalnya, nanti muncul seperti ini. Atau Bapak bisa membuat kalender sendiri juga boleh. Bapak bisa bikin kalender sendiri Pak. Bikinnya di mana? Bapak bisa klik di drag, klik angka 9, nanti klik ya kalender Pak. Nah ini kalender. Nah Bapak bisa buat sendiri di sini kalender kegiatan Bapak selama
sebulan, 1 minggu, 1 tahun, 4 hari, sehari, terus nanti berkolaborasi dengan siapa, itu bisa Pak. Jadi kalau sudah bisa seperti ini, dan nanti yang ke kalendernya ini kan bisa dimunculkan di sini Pak. Nah, termasuk mapnya, slide, sheet, semua hasil karya Bapak. Nah, untuk masalah penempatannya Pak, itu kita hanya bisa ini, fasilitas yang diberikan itu kayak minimis ya Pak, minimis maksimis, jadi kayak size-nya aja, ukuran berkecil, berbesar, seperti ini aja. Tinggal ini kita agak geser ke sini. Oke. Coba lah, ini penempatannya kotak-kotak seperti ini Pak, itu fasilitasnya yang kita tahu di set. Ini contohnya Pak begini Pak. Nah ini, itu kan ini kalau kita klik ke sebelah ini kan kayak semacam ada gambar dari kotak-kotak itu Pak. Nah ini kotak-kotak, nah ini kan kotak-kotak, ini contohnya kotak seperti ini, kotak ketiga. Ini kan ada kayak pengaturan. Ini sebenarnya kayak batasan Pak. Ini kita bisa di sini, kita nambahin lagi di sini. Ini pun kita bisa copy, duplicate section. Nah, ini kita bisa naikkan ke sini Pak. Nah, seperti itu. Terus tampilan-tampilan seperti yang di tempat saya, itu kan pengaturannya kan ada di pemrograman HP ya Pak. Ini kalian hanya tinggal geser, ya, ini nggak usah pakai rumah, ini tinggal ini aja. Terus kayak ini tulisan dan sebagainya ini bisa kita ubah, detailnya juga bisa Pak. Jadi atau kalau Bapak punya template yang lain itu bisa cari di sini. Atau Bapak bisa berkreasi sendiri, bisa main paintbrush, Bapak bisa main itu apa namanya, CorelDRAW, Photoshop. Kalau sudah bagus, template kan di sini Pak. Itu menarik sekali. Jadi kalau Bapak punya jiwa seni, itu luar biasa. Desainer, itu pasti bentuknya sih luar biasa. Menarik sekali. Nah ini. Maaf Pak Haji, waktunya sudah 21.34. Siap. Terima kasih ya. Pak Ahmad nanti bisa dilanjut lewat privat pribadi juga boleh Pak. Oke, boleh. Siap. Cuma kalau bilangnya Pak tidak ada iklan katanya, tidak ada iklan sama sekali di kerjaan itu. Tapi nggak ada cuan ya Pak. Nggak ada Pak. Jadi bersih Pak. Jadi belajar ini masuk ada iklan vendor. Boleh menambahkan tadi? Oh ini ada Pak Mufida, silakan Pak Mufida, silakan Pak. Kalau iklan itu dari isi pengembangan website atau blog yang mendaftarkan blognya atau websitenya untuk dimonetize atau ditambahi adsense dan kawan-kawannya. Di Google Set pun sebenarnya ada menu. Ada juga. Ada. Sebenarnya tergantung si yang punya blog atau web. Oh gitu. Nah, yang perbedaan mendasar antara Google Set dan Blogspot atau WordPress atau website yang lain, kalau di Google Set ini kita tinggal drag and drop terus ngetik. Kemudian tampilannya itu statis dalam arti kita buat per halaman. Berbeda kalau dengan blog itu istilahnya adalah web dinamis yang mana tampilannya satu halaman, tapi isinya bisa berubah. Tapi kalau Google Set itu ya halamannya beda, ya beda konten gitu Pak. Terus itu dari sisi keamanan untuk Google Set ini paling aman sekali, karena kalau nggak punya akses ke akun Google-nya nggak mungkin bisa masuk. Kalau istilahnya di web ada device, ada hack itu, kalau di Blogspot dan sebagainya itu bisa dimasukkan, tapi kalau di Google Set ini nggak mungkin bisa, susah sekali. Betul. Ini tambahannya. Ini tambahan Pak Mufid ya, bentar. Ini mau nanya. Halo. Ya, siapa? Tunggu Pak Ahmad. Mohon izin ya, berapa menit lagi nggak apa-apa. Ini menarik Pak Ahmad. Iya, tadi kan ada Mufid ketika menyampaikan. Iya. Jadi katanya kan nggak bisa kalau nggak punya
akun ID, akun belajar, berarti orang itu orang biasa nggak bisa mengakses ya alamat websitenya apa semua bisa. Terus itu domainnya apakah bisa kita yang prabayar, apakah pakai yang domain dari Google Set, Pak? Domain bisa diisi custom, Pak. Kalian punya, misalkan saya punya move.my.id, terus kemudian blog saya mau saya bisa dengan dua cara. Satu, yang pertama bisa redirect dari cPanelnya domain saya, dari manajer domain saya redirect ke alamat Google Set. Itu cara pertama. Cara kedua bisa secara langsung, tapi masuknya di menu admin, Pak. Dan adminnya bukan admin yang sekolah itu. Kalau belajar ID itu kan ada admin sekolah yang punya kepala sekolah itu hanya bisa reset password. Dan kalau di sini adminnya super admin yang bisa mengelingkan mengganti domain nama domainnya. Kebetulan di SMP saya pakai domain sekolah, jadi kalau mau mengelingkan bisa. Gambarnya di sana. Gitu. Terus biasanya dengan sekolah ya? Bisa, Pak. Bisa. Siap. Oke. Siap. Terima kasih. Kaitannya dengan loginnya, kalau dengan loginnya itu kan seperti kita login di akun email kita. Kalau orang tidak tahu password email kita, ya berarti dia tidak bisa mengubah. Kalau hanya melihat, kita kan bisa mengatur publish-nya tadi dipublish, atau mau kolaborasi kita bisa tambahkan orang atau user yang membuat bersama-sama. Dan itu kan, nah itu paling aman dari hacker dan kawan-kawannya itu ya pakai Google Set. Oke, terima kasih. Sama ini pemahaman Ghazali. Jadi kalau misalnya ingin mengembangkan suatu situs yang lebih menarik, Pak, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, Pak, satu sekolah atau admin di sana, supaya tampilan statisnya itu bisa lebih menarik. Terus ini kurang, ini bisa ditambahkan lagi, edit lagi, dan sebagainya. Artinya tidak monoton, bahkan nanti hasilnya kan lebih menarik, Pak. Jadi kan karena kerjasama tim. Ya, siap. Bisa dibungkus. Siap. Pak Selasi, ya, mohon maaf Pak Selasi, ini sudah disentuh sama Bu Budi mau menyambal, Pak. Ya, udah sambung lain kali Mas. Ya, bisa, Pak. Sambung. Bu Budi, ya, sambung. Siap. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah pukul 21.39, kasihan ada ibu yang kemudian ada yang tadi belum ngasai bekas sambelnya begitu ya. harus kita hentikan dulu. Nah, ini Bapak Ibu masih tetap kita bisa berdiskusi melalui grup WA atau di grup Facebook. Oke. Ini mohon maaf Pak Kaptennya Pak Ari ada acara lain, itu sudah tunggu tadi ada acara ini tentang belajar ID juga. Sejak terbangnya tinggi jadi ditunggu tadi sama yang belajar ID Tegal. Beliaunya pamit, mohon maaf dan tidak bisa ikut sampai selesai. Demikian acara kita hari ini Bapak Ibu sangat menarik kan ya, itu belajar ID Bapak Ibu. Jadi salah satu sarana yang